Dah, mari kita buka dulu pengajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melihat kehidupan kita yang akan datang nanti, ya. Itu di Roro Maksa nanti, di mana di sana tidak ada naungan, ya, kecuali naungan dari Allah. Kemudian di sana kita nanti akan dikelompok-kelompokkan. Kalau di surat apa jin atau apa itu akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ya. Yang sudah saya katakan itu ada 3 kelompok besar. Satu kelompok yang memang kelompok orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir itu orang-orang yang memang tidak dapat timbangan sama sekali, tidak dihisab, ya. Orang-orang kafir itu mengapa tidak dihisab? Karena ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu orang-orang kafir itu amalnya dihapuskan baik di dunia maupun di akhirat, amal kebaikannya. Nah, orang kafir itu siapa? Kalau menurut kita, orang kafir itu kalau ada kata-kata kafar, kalau di bahasa kita saya itu kafir, ya. Orang yang tercover hatinya, tertutup, ya kan? Kalau hatinya sudah tertutup, sudah tercover, berarti dia merasa dirinya paling benar. Sudah cover itu kalau dalam buku kan cover untuk sampul kan, sudah disampuli, sudah ditutup, ya. Jadi itu orang yang kafir, artinya sudah tertutup, merasa dirinya paling benar. Maka kalau kita merasa diri kita masih makin benar, paling benar, kita tidak akan menerima apapun pendapat orang lain. Itu orang kafir. Banyak di antara kita atau teman-teman kita beribadah kalau tidak sesuai dengan kita dianggap salah, ya. Kalau nggak sesuai dengan apa yang diamalkan dianggap nggak benar, dan maka mereka hatinya akan tertutup. Nah, orang yang semacam ini kalau kita mau masuki atau memberi masukan apa saja tidak akan diterima, karena sudah merasa cukup, merasa dirinya paling benar. Ini yang bahaya, ya. Jadi perasaan-perasaan yang ini, pikiran-pikiran semacam ini yang bahaya. Maka orang kafir ini, maka amalnya, amal kebaikannya di dunia maupun di akhirat dihapuskan oleh Allah. Nah, maka dia nanti di sana tidak mengalami yang Indonesia, ya. Sing ditimbang apa yang enggak ada, yang semuanya jelek semua. Ya, amal yang jelek saja yang ada, tapi amal yang baik tidak ada. Nah, itu. Kemudian yang kedua, orang yang tengah-tengah. Kelompok yang kedua orang tengah-tengah. Nah, ini. Dia tidak kafir, tidak tertutup hatinya, dan dia masuk, kita mungkin masuk di sana, ya. Masuk di sana, kemudian kita itu nanti juga mengalami yaumul hisab, ya kan? Kemudian nanti kita akan mengalami pengadilan terbuka, di mana pengadilan terbuka itu setelah kita dimulai semuanya itu disampaikan pada siapa yang merasa terdolimi oleh orang ini, silakan maju. Nah, itu termasuk akhirnya menjadi ada orang yang bangkrut, nah, ya. Orang muflis itu orang yang bangkrut. Kemudian inilah mungkin kita masuk di sana. Nah, golongan yang kedua ini kemungkinan dia ada yang nanti setelah ditimbang itu akan masuk neraka juga ada. Nanti akhirnya dia masuk surga. Lumayan di surat Al-Qari'ah, ya. Jadi di surat Al-Qari'ah dikatakan bahwa mereka nanti barang siapa yang berat amal timbangan kebaikannya, maka dia akan dapat tempat yang layak, tempat yang di surga. Tapi kalau dia lebih ringan, ya, tempat kebaikannya, timbangan kebaikannya jelek, lebih banyak kejelekannya, dia akan ke neraka. Tapi itu sih alhamdulillah.
ada harapan bahwa dia nanti masuk surga. Itu yang kemungkinan kelompok kita. Kita kan iman kan sulit, ya iman yang khusyuk sekali. Kadang-kadang sholat aja untuk khusyuk itu juga sulit, ya nyadari. Tapi ya alhamdulillah kita bisa istiqomah itu alhamdulillah. Kemudian yang kelompok yang ketiga, ada kelompok yang memang sudah nggak mengalami yang hisab, yang bukan jadi kelompok yang terpilih ya, tanpa hisab tapi langsung masuk surga. Itu yang kelompok ketiga. Ini yang kemungkinan kita kalau sudah dekat dengan Allah, ya semuanya sudah ditutupi oleh Allah, ya, kita sudah banyak sekali berbuat kebaikan, kita berjuang di jalan Allah. Nah, inilah orang yang nanti mati tanpa diri, tapi kuotanya terbatas. Ya, kuotanya cuma berapa? 70.000 orang yang tanpa hisab langsung masuk surga. Mulai zaman Nabi Adam, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman akhir nanti hanya 70.000 orang. Nah ini kecil kita bisa masuk ke sana. Ya tapi mudah-mudahan masuk kelompok kedua aja, selama kita nggak kafir. Gitu ya. Nah kehidupan di sana di Roro Maksar yang kita ceritakan nanti, di Roro Maksar itu saya katakan di surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yauma idzil la yu'adhibu adza wa la yusiku wasaqahu. Waktu Roro Maksar itu memang waduh, siksaannya luar biasa. Tidak ada siksaan yang seberat di sana dan tidak ada ikatan yang sekuat di sana. Memang luar biasa, ya. Jadi ikatan di sana kuat, semakin kita bergerak ikatannya semakin kuat. Makanya siksaannya dahsyat sekali di Roro Maksar. Tapi nggak lama di sana. Berapa hari di sana? Tahu? Belum pernah tahu, belum pernah dengar. Berapa hari? Cuman setengah hari. Gak lama tau? Lama gak lagi? Lama, cuman setengah hari. Tapi setengah hari di sana, 1 hari di akhirat itu sama dengan berapa tahun? 1000 tahun. Yang sehari di akhirat itu 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari 500 tahun di sana. Siksaan yang matahari itu katanya ada yang mengatakan 1 mil. Dekat sekali, panasnya seperti apa katanya. Ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama rotok tanahnya itu. Padang pasir yang rotok, sudah nggak ada tumbuhan sama sekali. Karena di atasnya kita tukatil arkudak kan, sudah berapa terus rotok. Jadi nggak ada naungan sama sekali. Loh, dalam keadaan semacam itu, nah ini kan, ada 7 golongan nanti yang dapat naungan di sana. Ya mudah-mudahan ini kita. Ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan. Ada 7 golongan yang dapat naungan dari Allah. Berarti kalau dapat naungan yang lain itu ada yang sampai hitam kelam karena kepanasan itu ya, hitam kelam, sampai ada yang sampai kelihatan keringatnya itu ada. Kemudian ada macam-macam bentuknya orang di Roro Maksar. Kita dapat membayangkan kalau di situ sudah rata, kemudian ada matahari sudah dekat, apa yang dapat kita pasti terbakar, ya kan? Neraka sudah diceritakan, wajib ayaumaidin di Jahannam, ya kan? Pada hari itu neraka sudah didekatkan, sudah dikatakan di surat Al-Mudaththir itu bahwa mereka sama menyesal semuanya. Tidak ada yang tidak menyesal, semuanya menyesal. Nah, tapi di sini ada 7 golongan yang tenang-tenang saja. Ya, tenang ya Allah, tenang enggak mas, nikmati saja. Siapa itu? Yang pertama ini hadis Bukhari. Ya. Jadi yang pertama golongan itu adalah pemimpin yang adil. Loh, jadi pemimpin itu enak.
Ya, ada harapan nanti di sana dinaungi oleh Allah. Jadi pemimpin yang adil ini itu nanti di sana yang lain, waduh, gak karu-karuan panasnya merat yang dirasakannya, tapi dia tenang-tenang karena dapat nafkah dari Allah. Apa itu pemimpin yang adil? Siapa dia? Kulukum ra'i. Setiap kamu adalah pemimpin. Jadi kita juga pemimpin. Maka kita itu harus mampu berbuat adil, terutama terhadap diri kita sendiri. Nah, itu ya. Jadi Allah menciptakan tubuh kita itu kan seimbang. Mulai dari kecil sudah seimbang. Maka di sini kita harus mampu memimpin tubuh kita ini supaya tetap seimbang. Banyak di antara kita itu nggak mampu memimpin diri kita, banyak, ya kan? Enggak, kita nggak bisa mampu menciptakan tubuh kita menjadi seimbang. Kalau sudah kita jadi pemimpin diri kita itu, otomatis nanti memimpin keluarga kita. Jadilah pemimpin keluarga yang adil, itu nanti dapat nafkah di sana. Kan ada seorang bapak yang berkasih juga ada. Itu nanti kalau jadi bapak, jangan berbuat yang berkasih, adil semuanya. Kalau sudah jadi pemimpin keluarga kita, keluarga kecil ini yang adil, ini ada harapan kita memimpin masyarakat. Nah, makanya di sini kalau kita jadi pemimpin masyarakat, pemimpin lembaga, memimpin semuanya, kita semua nanti akan di situ akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Nah, kalau kita lihat di masyarakat kita saat ini, apa yang terjadi? Ya. Orang yang benar banyak yang dipenjara. Orang yang berbuat baik malah dicurigai, ya kan? Berbuat baik dicap radikal, ya kan? Ulama, ya kan? Selalu dicurigai, dianggap teroris. Bayangkan saat ini di lingkungan kita saat ini itu. Maka akhirnya kalau kita melihat keadilan saat ini, di mana keadilannya? Di luar sana kita lihat malah orang-orang yang jelas dekat kepada Allah, dia hanya amar ma'ruf nahi munkar niatnya, malah dikejar. Ya memang lumrah. Nah, memang zaman itu ya semacam itu. Mulai zaman dulu nabi-nabi yang dicontoh juga sama kan. Kalau kita lihat Fir'aun, ya, Fir'aun di situ dengan kekejaman Fir'aun dan kekuatan Fir'aun di situ, nah, maka Allah mengutus siapa? Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa dan Harun itu tidak ingin apa-apa. Ingin apa dia? Ingin mengajak kembali kepada Allah. Enggak berniat untuk merebut kekuasaan Fir'aun juga enggak. Ya, hanya ingin mengajak kembali kepada Allah, menyembah Allah. Malah dimusuhi, dikejar-kejar karu-karu, sampai Fir'aun dimasukkan ke laut merah. Loh, ini. Jadi di sini saat ini juga hampir sama. Kita sekarang sampai generasi muda, monggo kalau jadi pemimpin, usahakan nanti jadi pemimpin yang adil, pemimpin organisasi walaupun kecil, UKMI atau lain, jadilah pemimpin yang adil. Kemudian kalau kita lihat Raja Namrud, siapa yang diutus sana? Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim sudah gak ingin menggulingkan kekuasaan Raja Namrud? Enggak. Dia hanya mengajak, ayo kita kembali ke ajaran Allah, untuk menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada Allah. Malah dikejar-kejar, mau dibakar dan sebagainya. Ya. Gitu. Kemudian semuanya utusan Allah memang diperintahkan untuk mengajak kepada Allah, mengembalikan keadaan alam ini yang memang rusak atau mungkin
supaya menjadi tentram, ya kan? Semuanya, mulai dari kaum Samud, kaum Ad sama, ya di situ diutus seorang rasul, kemudian diajak kembali lagi kepada Allah semuanya. Nggak ada untuk merebut kekuasaan, nggak ada. Tapi kok malah dimusuhi semua. Sampai kepada Nabi Muhammad yang terakhir. Nabi Isa juga sama kan? Nabi Isa itu hanya mengajak kepada umatnya itu untuk selalu beribadah kepada Allah. Malah dikejar-kejar, malah itu diambil oleh Allah. Kemudian ada Judas Iskariot itu yang akhirnya bisa. Itu ternyata perjuangan kita memang berat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka orang itu mencari amannya aja. Nabi Muhammad 13 tahun, bayangnya 13 tahun dia, ya, umat Islam yang bersamanya, ya, itu dikejar-kejar, dikucilkan, diboikot dan sebagainya di Mekah itu, ya. Udah gak bisa berbuat apa-apa. Padahal apa? Cuman setiap dia ngumpul ini, ayo kita nyembah kepada Allah, kita tinggalkan kezaliman, ya kan? Mari kita tolong yang lemah. Cuman nih mengajak semua, mengajak kepada kebaikan, gak ada yang jahat. Ya sama, paman-pamannya juga dikejar, dikucilkan, pokoknya tentang terus, gak ada yang. 13 tahun Nabi itu sampai terakhir ingin dibunuh Nabi itu. Nah, akhirnya sampai dia hijrah ke Madinah. Bayangkan, itu perjuangan kita, nggak ada apa-apanya. Kita sampai saat ini berjuang apa? Coba amar ma'ruf apa? Coba Mas Hasyim, sampai saat ini sudah amar ma'ruf apa yang kita lakukan? Nah, ya kan? Kemudian kembali ke Indonesia saat ini, rupa-rupanya juga hampir sama dengan yang diceritakan di Al-Quran oleh Allah, sama yang dialami Rasulullah semuanya, ya. Nah sekarang kalau kita mampu jadi pemimpin yang adil, padahal sudah didapat jaminan oleh Allah nanti akan dapat naung nanti orang-orang masyarakat adil. Ya, mari kita coba dalam diri kita, sudahkah kita berbuat adil? Yang pertama. Yang kedua, siapa yang kedua yang nanti dapat naungan Allah? Yang lain merasa kepanasan tidak karu-karuan, ya, di situ ada orang yang kedua yang nanti dapat naungan dari Allah. Dia tenang-tenang saja di sana. Ya, termasuk sampai Mas Hasyim, termasuk Mas Munir. Apa itu? Pemuda yang selalu beribadah di masjidnya Allah. Pemuda yang dibesarkan hanya beribadah kepada Allah. Nah, itu, ya. Jadi Mas Aslim, ya, Mas Munir, ya, kemudian yang lain-lain, yang muda-muda itu yang tidur di masjid, dia beribadah, pikirannya untuk beribadah kepada Allah terus. Itulah nanti yang dapat naungan di Allah maksa. Ingin nggak? Jadi loh, kuliah Pak, iya kuliah, tapi di sini pikirannya nanti setiap saat sholat ya sholat di masjid. Nanti pemuda ini yang nanti dapat naungan di Allah maksa. Bukan waktu sholat, waktu kuliah, kemudian di sana ngumpi, di depan sana ada adzan, tenang-tenang saja. Main wifi HP terus di depan sana, padahal di sini sudah melaksanakan sholat. Bukan itu. Dan itu banyak yang hatinya terpaut di masjid, dia untuk beribadah di masjid itu sedikit pemuda-pemuda saat ini. Ya, iya lebih baik dia nongkrong-nongkrong di sana katanya. Apa kuno ke masjid itu karena itu. Ya, ya beruntunglah Mas Hasyim, Mas Munir dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan ini dapat istiqomah itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang dapat naungan nanti di orang masyarakat
seperti sini Pak Pri, termasuk saya, insya Allah ya, termasuk Mas Hadi. Tapi Mas Hadi kok yang namanya nggak datang. Apa itu? Marbot masjid. Orang yang hatinya ya, orang yang hatinya selalu terpaut, laki-laki yang hatinya selalu terpaut di dalam masjid. Artinya apa? Dia ngurusi masjid. Itu Pak. Untung kalau kita jadi takmir itu untung sebetulnya. Karena pikiran kita itu selalu mikirkan masjid itu siapa yang ceramah, ya. Mungkin umpamanya silek khotib sopo khotib Jumatan. Itu kan mikir terus itu. Saat ini juga mikir terus, jangan-jangan jam-jam 10, jam 9 moro-moro sing batalno. Aduh Pak Pri, apa gak ini mumet nih. Loh, ini pemikiran kita ini yang dinilai oleh Allah. Ya, mikir mumet karena masjid ini dinilai oleh Allah. Ya, itu. Semakin banyak kegiatan di masjid, maka dia semakin nanti di orang-orang masa dapat nama dari Allah. Nah, yang ketiga itu. Jadi kita mudah-mudahan ada peluang Pak Pri ya. Itu mudah-mudahan ada peluang. Nah, itu. Ya, kalau Pak Ki mau melibatkan ngurus masjid, ya mau usul-usul aja di masjid kan masalah. Ya kan. Pokoknya hati kita usia-usia ini, ayo ngurusi masjid. Ya, termasuk bersih-bersih masjid dan sebagainya. Mikir masjidnya Allah harus kita makmurkan. Jangan semakin tua jauh dengan masjid. Ada itu teman saya haji, ya 2007 lagi haji, usianya ya sekarang 70-an. Itu ngomong-ngomong teman akrab, ngomong-ngomong lah, Pak, sama dalam masjid tuh apa siapa? Ilmuku kudu ngono kuwi ya. Sing tak golek itu tuh kuwi. Bayangno, padahal haji dijak nang masjid, saiki sing tak golek itu tuh kuwi. Ilmuku nang dhuwure kuwi. Apa nang dhuwure kuwi? Bayangno, aku ora takok sing dhuwure kuwi itu apa sing ora takok. Gitu. Tapi roh arahnya ke sana, mencari, oh dia mencari kesenangan hati. Pokoknya hati ini seneng gitu loh. Tapi dia melaku, kadang-kadang yang nang di tempat gerombol-gerombolan, kemudian di situ gerombol masuk di sana. Pokoknya seneng hati ini. Jadi ilmunya mencari kesenangan untuk mati ini, untuk tahu mati. Niru itu kan. Seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah, pasti ada kesenangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang nanti dapat naungan di orang maksar adalah dua orang, ya, sahabat, dua orang yang bercinta suami dan ini bercinta karena Allah. Dipisahkan juga karena Allah. Jadi dua sahabat ini dia bersahabat itu karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Kan ada di kanan kita saat ini, di kanan kiri kita ya. Orang berteman bukan karena Allah, tapi karena kedudukan. Wah, ini calon pemimpin, ini bupati atau ini. Maka dia berdekatan ke sana itu karena jabatan, bukan karena Allah. Seharusnya kalau karena Allah, kalau ada temannya kita, teman kita itu yang mau tergelincir, maka dia harus mengingatkan. Malah gak tambah digumul kan sekarang itu di masyarakat kita itu kan, kalau kita sudah dekat seorang pemimpin, kemudian kita itu bukan bertemannya karena Allah, sehingga dia malah semakin supaya dia kejeblok. Nah itu kan, kalau jatuh sudah diploi saat ini kan itu. Di lingkungan kita saat ini sulit dicari orang yang bersahabat itu hanya karena Allah. Artinya apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Kalau ada yang salah teman kita, ingatkan, jangan dibiarkan. Jadi persahabatan kita itu hanya memikirkan nanti bagaimana supaya selamat di loro maksa. Jadi kalau salah diingatkan. Nah, ini coba di antara teman-teman kita itu adakah semacam itu yang bersahabat karena Allah? Dan nanti kita tidak bersahabat karena juga karena Allah. Kenapa? Karena dia kafir, karena dia ingkar, karena diingatkan berkali-kali enggak
mau, akhirnya kita otomatis lebih baik menjauh. Karena teman itu nanti yang menentukan di akhir. Teman kita nanti akan ditanya juga itu. Kamu nanti berteman dengan siapa? Itu juga akan membawa kita keselamatan di sana nanti. Teman itu. Bahayanya mencari teman itu. Itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima, ada seorang laki-laki yang dia kaya raya, kemudian diajak berzina dengan perempuan yang cantik. Nah, ini kesempatan ada, ya. Kesempatan ada, kemudian peluang ada, nggak ada orang, tidak berzina orang yang cantik bisa. Ini saya. Umpamanya Mas Asim pergi tidur di sebuah hotel, ya kan? Kemudian di situ ada perempuan yang cantik sekali, cantik sekali. Kemudian tok, Mas Asim, tok. Nah, minta ditemani tidur. Ya, kira-kira apa jawaban kita? Yo, iya nggak? Iya Mas Yusuf. Saya Pak Pri ya, jadi pengalaman pengalaman berumah tangga lama. Ada wanita yang cantik, tok di tempat tidur kita, tidak ada orang sama sekali. Kemudian minta ditemani tidur. Kira-kira bisa nggak nolak? Ijab sih. Ya, masih diteman, masa temani tok kan? Cantik banget ini. Enggak. Dikatakan. Maka dia mengatakan, maaf, saya takut kepada Allah. Loh, inilah laki-laki yang semacam ini nanti akan dapat naungan di orang besar. Nah, yuk, kira-kira kita kan belum diuji oleh Allah, belum diuji semacam itu, ya. Karena kita nggak pernah lungo-lungo, nggak tahu untuk hotel dan sebagainya. Kita belum diuji. Andai kata diuji juga nggak tahu gitu, apa yang akan kita lakukan. Kira-kira itu. Dan tidak. Dan tidak. Nah, mudah-mudahan tidak diuji ya. Berarti kalau nggak diuji nanti kita nggak bisa ada jaminan di sana. Ya, waktu nanti mau Mas Munir pergi atau kembali ke sana Sulawesi, kemudian di kapal, ya kan? Di kapal kalau malam kan berapa hari berjalan di sana? 1 hari 1 malam. Minggu. 2 hari. 1 hari 1 malam nyampe di Makassar. 2 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. 1 malam. Waktu malam itu kan tidurnya di kapal ya. Nah itu. Siapa tahu di situ Tomororo ada perempuan yang cantik. Aduh Mas Munir, ayo tidur dengan saya aja di sini. Enak kan? Cantik itu. Ya. Nah langsung, aduh iya ingat nanti supaya dapat naungan di orang maksa saya harus menolaknya. Maaf Mbak, maaf saya takut kepada Allah. Nah ini baru ada ujian ini, ya kan? Ya, yang mudah-mudahan itu kita berdoa kepada Allah. Selalu sama iman ada tidak ada, tapi imronnya yang kadang-kadang nggak kuat. Imronnya ya. Gitu. Jadi kalau ada semacam itu, ya, maka kita termasuk orang-orang yang dapat naungan di orang maksa. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang keenam, orang yang dapat naungan nanti di orang maksa adalah orang yang beramal dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Beramal tangan kirinya tidak tahu. Apa maksudnya? Ikhlas. Ikhlas. Amal tanpa ditunjukkan kepada yang lain. Orang lain nggak tahu kalau kita itu temannya dermawan. Ya. Karena dan tadi banyak orang yang dermawan kelihatannya, amalnya banyak, ternyata nanti di hadapan akhirat napuk mana mukanya. Loh, saya itu sudah teman kamu, katanya Allah, kamu dermawan itu
supaya mendapat julukan. Kamu suka memberi orang supaya dapat julukan seorang dermawan, bukan untuk Allah, bukan untuk saya katanya. Maka takutkan, roh. Bayangkan. Ya. Jadi itu. Jadi orang yang dermawan saat ini, zaman sekarang ini, zaman now, kebanyakan mereka kalau nggak disyuting nggak marem. Ya. Iya, nggak disyuting nggak marem. Apalagi ingin menduduki jabatan, ya, mau pemilihan sudah kelihatan dermawannya. Gitu. Semua dibagikan uang, ya kan? Banyak saat ini sudah itu. Makanya kita kalau beramal tanpa diketahui tangan kiri, artinya kita tangan kiri aja nggak tahu, berarti orang lain nggak tahu kalau kita itu beramal. Maka inilah nanti yang dapat nama dia. Nggak usah dikandak-kandak, no. Ya, nggak usah dibicarakan pada yang lain. Biarkan Allah saja yang tahu. Nah, ya, bisa kira-kira? Insya Allah. Nah, kemudian ini yang keberapa? Yang keenam ya? Yang ketujuh juga. Yang ketujuh adalah orang yang berdoa di malam hari di waktu yang sunyi menghadap kepada Allah, kemudian dia meneteskan air, menangis di sana. Bukan menangis di hadapan orang banyak, bukan. Tapi di waktu yang sepi datang menghadap kepada Allah, kemudian hati yang menangis sampai mengeluarkan air mata. Loh, inilah, coba bisa nggak kita melakukan ini? Berarti kita merasa bersalah terus kepada Allah, kemudian kita menghadap minta ampun kepada Allah, ya, dan kita mengakui semua kesalahan kepada Allah dan nangis di situ malam hari. Banyak ini yang pernah ada cerita orang yang sholat tahajud kemudian malam hari kemudian dia nangis terseduh-seduh. Tidak ada orang lain yang tahu. Bukan nangis di hadapan orang, kan banyak imam nangis. Itu jangan-jangan nangisnya itu hanya sekedar ya mudah-mudahan itu khusyuk ya, karena khusyuknya nangis ya lah. Tapi yang dia dapat naungan nanti teori maksud adalah dia datang di dalam waktu yang sepi kepada Allah, kemudian dia menangis. Nah, inilah nanti yang dapat naungan teori maksud. Pernah melakukan Pak Pri sudah? Pagi? Lah, coba malam hari sholat tahajud kemudian kita mengakui dosa-dosa kita sampai menangis, merasa diri kita tuh jangan sampai terjadi seperti surat Al-Ghasyiyah. Itu nanti bisa menangis, ya. Di surat Al-Ghasyiyah dikatakan bahwa banyak orang yang beramal tapi amalnya setelah kita di sana, loh kok nggak ada. Kita khawatir kepada Allah karena dosa-dosa kita yang sangat banyak, maka kita ternyata tidak dihapus sama dosa-dosa kita. Di hadapan Allah ternyata amal kebaikan kita nggak ada. Itu yang dikhawatirkan, mungkin itu yang dapat menangis di hati kita. Ya mudah-mudahan itu kalau ibadah semacam itu kita termasuk orang yang khusyuk sholatnya. Makanya sholat dibenahi dulu, gitu loh. Sholat dibenahi dulu. Kalau sudah dibenahi, jangan sampai kalau kita sholat itu punya pikiran yang enggak. Semua urusan dunia dilepas, ya. Semua urusan dunia dilepas. Kita betul-betul mau menghadap kepada Allah. Jangan sampai ada urusan apapun yang sampai nyangkol di pikiran kita. Ini membuat kita nggak khusyuk. Kita mikir makan aja nggak boleh, ya kan? Sholat mikir wah sebuah sak piring tak makan, itu sudah nggak boleh. Itu makanya kita betul-betul kita sholat itu menghadap kepada Allah. Bisa nggak? Jangan kita harus kuliah mikir waktu aku kuliah saat Allah Akbar, waktu kuliah dengan ujian ya, itu gak sah sholatnya. Sudah kalau sudah menghadap pada Allah, urusan dunia ditinggalkan. Sulit tapi, ya. Caranya apa? Setiap bacaan kita renungkan artinya, sehingga kita merasakan berkomunikasi dengan Allah. Baru itu
nanti berdoa kita betul-betul bisa khusyuk kepada Allah. Itu. Makanya kalau kita sholat itu menghadap kepada Allah, jangan ada sesuatu yang di mulut kita itu terutama ya, suruh menggosok gigi itu perlu. Ya, mau sholat harus menggosok gigi. Mengapa? Jangan-jangan di sini ada bekas-bekas makanan kita, supaya nggak khusyuk sudah. Begitu mau Al-Fatihah, silitnya keluar, nggak khusyuk. Makanya diperintahkan menghadap Allah betul-betul bersih karena kita menghadap pada sesuatu yang suci. Mulut bau rokok, hati-hati. Yang suka merokok yang untuk alhamdulillah nggak ada. Dia nggak tahu bahwa dia itu kalau sudah merokok pagi itu baunya nggak enak, ya kan? Buat disikati apa nggak enak? Itu menghadap kepada Allah. Bagaimana tidak? Allah Maha Suci dengan mulut baunya semacam itu, bau bawang aja nggak boleh, ya kan? Kita bau bawang saja nggak boleh sholat menghadap kepada Allah, apalagi bau rokok. Itu bagi yang suka merokok hati-hati, ya. Coba introspeksi, bau nggak mulutnya itu? Dia sendiri nggak tahu biasa bau itu, tapi kanan kirinya itu yang tahu. Kalau salah sholat subuh di belakang rumah itu juga gitu. Ya Allah, kalau sudah dekat orang yang merokok, gak betah baunya. Apalagi ini kok dibawa menghadap kepada Allah. Sholatnya model apa kalau lagi? Itu, ya. Makanya kita kalau sudah mau sholat, bersihkan mulut bersih-bersihnya, karena kita mau berbicara kepada Allah. Kita berbicara kepada sesama aja, kalau mulut kita bau juga nggak etis kan, apalagi kepada Allah. Tolong yang perokok-perokok di luar sana ya, perokok-perokok di luar sana, coba diintrospeksi diri. Kalau bau rokok semacam menghadap Allah, bagaimana kira-kira Allah? Sesama manusia itu melengos, apalagi ya, itu tadi 7 golongan yang nanti dapat naungan di sisi Allah waktu ketika orang-orang. Ya mudah-mudahan kita bisa meraih di antara 7 itu, entah meraih yang mana, ya. Mudah-mudahan yang muda-muda ini bisa istiqomah sampai hari tua, terus pikirannya untuk masjid, mudah-mudahan. Kemudian kalau beramal jangan sampai ditunjuk-tunjukkan tangan kiri saja nggak tahu, berarti kita betul-betul semua. Banyak amalan kita yang kemungkinan nggak dikatakan, jangan kita itu galau namanya, aduh amalku kok orang itu diumumkan ya. Jangan, sudah itu alhamdulillah kalau nggak diumumkan berarti ini termasuk ini tadi. Ya, itu saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat, ya. Kemudian dapat kita amalkan, karena inilah satu-satunya kita hidup untuk bekal kehidupan di hari nanti. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.